Oke, halo teman-teman, balik lagi di Fisika Sumba. Kita akan melanjutkan membahas tentang gaya gesek ya. Nah, ini video part 2-nya, bagian yang kedua ya. Nah, kita akan belajar tentang gaya gesek. Tadi kita sudah lihat ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu untuk benda yang diam, lalu gaya gesek kinetis untuk benda pada saat dia bergerak. Lalu ada mu k, itu koefisien gesek kinetis, lalu mu s, koefisien gesek statis. Mu s selalu lebih besar dari mu k ya. Oke. Nah, sekarang misalnya ya, kita coba lihat konsep ya. Ini konsep. Misalnya ini satu benda ya. Dia masanya 2 kg. Lalu benda ini dalam keadaan diam. Ya, dia dalam keadaan diam. Nah, lalu ada pertanyaan seperti ini. Berapa gaya geseknya? Ya kan? Berapa gaya geseknya? Ya. Oke. Berarti atau seperti ini. Ya, ini kita hapus dulu. Dia memiliki mu statis sama dengan 0,4, mu k sama dengan 0,2. Lalu dari ilustrasi ini misalnya ditanya berapa besar gaya gesek statisnya, statis ya, atau Fs. Nah, biasanya banyak teman-teman yang menghitung itu seperti ini. Berarti Fs sama dengan mu s dikali n ya. Oke, sebelum menghitung ini kita hitung dulu n-nya. Ini W ya, W kan M dikali G, berarti 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Berarti N-nya juga 20 Newton. Nah, kasus ini ya, kasus ini biasanya teman-teman banyak yang menghitung seperti ini. Mu S-nya berapa? 0,4 dikali 20 sama dengan 8 Newton. Ya. Nah, Fs-nya 8 Newton. Biasanya teman-teman itu biasa menghitung seperti ini. Tetapi kalau teman-teman itu biasa menghitung seperti ini konsep salah. Ya, konsepnya salah. Kenapa saya katakan ini salah? Harusnya karena benda ini dalam keadaan diam, berarti Fs-nya sama dengan 0. Gaya gesek statisnya sama dengan 0. Iya kan? Karena tidak ada gaya yang bekerja pada benda yang diam ini. Ya. Ya. Nah, untuk menganalisis benda yang dalam keadaan diam ini, ya, biasanya kita menghitungnya pakai konsep hukum 1 Newton ya. Sigma F sama dengan 0 ya. Berarti karena tidak ada gaya yang ke kanan, maka gaya geseknya juga tidak ada, ya kan? Benda ini kan dia tidak bergerak. Ya, ingat, kalau gaya gesek ini ciri khasnya dia selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Ini bendanya kan diam. Ya. Ya kan? Nah, ini kan gaya gesek gaya yang ke kanan kan 0, gaya gesek yang ke kiri Fg ya, kita contoh ya. Berarti Fg-nya sama dengan 0. Ya, jadi ini yang benar ya. Benar, konsepnya benar gitu ya. Konsepnya benar ya. Jadi, untuk kasus ini ya, gaya geseknya harusnya adalah 0 di sini. Ya. Karena benda ini dalam keadaan diam. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, selama benda ini dalam keadaan diam, maka gaya geseknya sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ini kasus yang pertama. Lalu misalnya kalau seperti ini.
masih benda ini ya, saya gambar ulang di sini. Nah, ini masanya 2 kg. Lalu saya beri gaya F sama dengan 10 Newton. Kalau yang di sini tadi kan tidak ada gaya yang saya berikan pada benda ini. Nah, untuk gambar yang ini saya berikan dia gaya. Lalu mu S-nya, katakan mu S-nya masih sama 0,4, lalu mu K-nya juga 0,2. Oke, berapa besar gaya geseknya? Berapa F geseknya ya? Berarti Fs ya, benda ini masih dalam keadaan nah ini ya, jadi berapa gaya geseknya? Contoh ya, ditanya gaya gesek, berarti karena dia bergerak, ini kan kita hitung dulu ya, berarti W-nya kan 20, berarti ke sini N-nya juga 20 Newton. Oke, lalu untuk menghitung gaya gesek, ya, untuk menghitung gaya gesek, maka kalau kita hitung kan Fs-nya, ya, Fs-nya 0,4 dikali N kan, ya, kali N, N-nya kan 20, berarti 8 Newton. Berarti benda ini dia memiliki gaya gesek di sini berapa, apa ini, Fs ya, Fs sama dengan 8 Newton. Berarti untuk benda ini kalau kita menghitung A-nya berarti 0, sigma F per M kan, sigma F-nya kan 10 kurang 8 berarti per 2 ya, 2 per 2 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk kasus ini percepatannya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini ya, misalnya ini benda 2 kg, lalu ini F-nya 2 Newton ya, 2 Newton, lalu mu K-nya, mu S-nya 0,4 ya. Lalu saya hitung ya, berapa gaya gesek. Ya, berarti contoh ya, Fs sama dengan mu S kali N ya. Di sini kan W-nya 20 ya, W. Lalu N-nya juga 20 ya. Berarti 0,4 dikali 20. Berapa ini? 0,4 kali 20 8 ya. Oke, berarti gaya geseknya ke sini 8 Newton. Nah, sekarang kalau saya tanya ya, benda ini bergerak atau tidak? Ya. Ya, tentunya benda ini dalam keadaan diam ya. Kenapa? Karena gaya yang diberikan ini lebih kecil dari gaya gesek. Ya. Nah, ada beberapa teman-teman yang mengatakan, wah, benda ini bergerak ke kiri ya. Kalau kita hitung kan sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F per M, berarti 2 kurang 8 sama dengan per 2 kurang 8 kan min 6 ya, min 6 per 2 berarti 3 meter per sekon kuadrat ke kiri ya. Nah, ada teman-teman yang memiliki konsep seperti ini. Ini salah juga kan? Ya, tidak mungkin benda ini kita dorong ke kanan, lalu benda ini malah bergerak ke kiri. Ini kan konsepnya tidak masuk ya. Sehingga untuk kasus yang seperti ini, ya, untuk kasus yang seperti ini bendanya juga dalam keadaan diam ya. V-nya sama dengan 0. Begitu. Nah, ya. Jadi selagi gaya gesek itu lebih kecil dari gaya yang diberikan kepada benda ini, maka benda itu akan tetap diam, ya. Atau jika F ini sama dengan gaya geseknya, maka benda juga masih tetap diam. Syaratnya dia bergerak apabila gaya ini lebih besar dari gaya gesek ya. Jadi
bisa kita tulis ini, jika F lebih besar dari F gesek, maka ini benda bergerak, akan bergerak. Lalu yang kedua, jika F lebih kecil dari Fg, maka ini benda diam, ya, tidak akan memiliki kecepatan, apalagi percepatan, ya. Lalu jika F sama dengan Fg, maka ini juga benda diam, begitu ya. Jadi selama gaya ini lebih kecil dari gaya gesek, benda itu diam. Atau jika gayanya sama dengan gaya gesek, benda juga dalam keadaan diam. Ya, oke, bisa dipahami ya. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih.